warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang efek fotolistrik dan penurunan persamaan Compton. Kami yang beranggotakan Deska Mayangsari, Eka Nia Oktaviana, Eka Yunita Romadona, Emilia Dwi Anggreni, Fajar Ayu Septianingsih, Ike Yuni Priasti, Kama Ali Husin Yudhistira, Karisma Diastuti, Lia Febriana Putri, Melati, Monika Velia Azarin, Raplika Dwi Lianda, Reza Sapitri, Sajar Sainurdiansah, Sarmila, dan Susi Sapitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat radiasi benda hitam. Suatu benda jika dipanaskan akan memancarkan radiasi gelombang elektromagnetik dengan rentang frekuensi yang lebar. Pengukuran terhadap radiasi rongga atau lubang kecil dari bejana tertutup yang dipanaskan open menunjukkan bahwa intensitas radiasi berubah terhadap frekuensi radiasi. Jika suhu benda naik, maka frekuensi puncak radiasi yang dipancarkan juga bergerak naik. Suatu benda juga dapat menyerap radiasi gelombang elektromagnetik yang mengenainya. Benda yang dapat memancarkan seluruh frekuensi radiasi maupun menyerap seluruh frekuensi radiasi gelombang elektromagnetik yang mengenai benda tersebut disebut benda hitam. Kemudian, rapat energi dari radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam menurut teori secara klasik dideskripsikan dalam dua hukum radiasi yang saling bertentangan. Yang pertama, hukum radiasi yang diusulkan oleh Rayleigh-Jeans yang sesuai dengan hasil eksperimen hanya pada bagian spektrum yang mempunyai panjang gelombang yang panjang atau pada frekuensi yang rendah. Hukum radiasi menurut Wien hanya sesuai dengan hasil eksperimen pada spektrum dengan panjang gelombang pendek atau pada frekuensi yang tinggi. Planck dapat menunjukkan bahwa terdapat interpolasi antara spektrum radiasi benda hitam menurut Rayleigh, Jeans, dan Wien. Bahkan spektrum yang diusulkan Planck mencakup seluruh rentang frekuensi baik yang tercakup dalam spektrum Rayleigh, Jeans, dan Wien. Materi selanjutnya yaitu efek fotolistrik. Jika sebuah logam diletakkan di antara katode dan juga anode pada rangkaian dengan beda potensial tertentu, kemudian disinari oleh cahaya gelombang elektromagnetik, maka elektron akan lepas dari permukaan logam dan bergerak dari arah katode menuju anode. Arus listrik yang dihasilkan ini kemudian dideteksi oleh galvanometer. Peristiwa terlepasnya elektron-elektron ketika suatu permukaan logam disinari oleh radiasi elektromagnetik seperti cahaya tampak, inframerah, ultraviolet disebut dengan efek fotolistrik. Elektron yang lepas dari proses penyinaran ini disebut fotoelektron. Eksperimen ini menunjukkan bahwa elektron terikat pada logam tetapi dapat lepas jika mendapatkan energi yang cukup. Namun, fakta yang menarik pada eksperimen ini adalah ketika plat logam disinari dengan cahaya yang memiliki gelombang relatif panjang, maka tidak ada elektron yang lepas walaupun intensitasnya diperbesar. Pernyataan ini bertolak belakang dengan teori gelombang yang menyatakan bahwa semakin besar intensitas cahaya, maka semakin besar energinya. Untuk menjelaskan fenomena ini, Albert Einstein mengajukan teori fotoelektrik. Teori ini berdasarkan dari hipotesis Planck bahwa getaran molekul meradiasikan benda dengan energi sebesar E sama dengan NhF, di mana E adalah energi foton dengan satuan joule, N adalah jumlah foton, H adalah konstanta Planck dengan besar 6,63 dikali 10 pangkat min 34 joule per sekon, dan F adalah frekuensi cahaya. Menurut Einstein, hal ini terjadi pula pada cahaya. Jadi, cahaya memiliki energi dalam bentuk kuanta, paket-paket atau foton. Pernyataan ini dapat dirumuskan secara matematis, yaitu E sama dengan H dikali F, di mana E tadi adalah energi foton, H adalah konstanta Planck, dan F adalah frekuensi cahaya. Jika dihubungkan dengan panjang gelombang, maka persamaan ini akan menjadi E sama dengan H
dikali C per lambda, di mana C adalah kecepatan cahaya yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, lambda adalah panjang gelombang dengan satuan meter. Menurut teori fotoelektrik, energi cahaya tidak bergantung pada intensitas, melainkan bergantung pada frekuensi cahaya tersebut. Ketika suatu logam menerima energi dari foton, maka elektron akan lepas dari logam. Jika masih ada sisa energi, maka elektron akan bergerak dengan energi kinetik tersebut. Energi foton minimum untuk melepaskan elektron dari logam disebut dengan energi ambang atau fungsi kerja. Persamaan matematisnya yaitu EK max sama dengan H dikali F min W, di mana EK max adalah energi kinetik maksimum, H dikali F, H ini sendiri adalah energi foton, dan F tadi adalah frekuensi cahaya. Ini kurang ditulis. Kemudian W ini adalah fungsi kerja atau energi ambang. Ketika foton hanya mampu melepaskan elektron, berarti energi kinetik maksimumnya sama dengan 0. Kita menemukan bahwa W tadi adalah energi ambang, di mana W sendiri itu sama dengan H dikali F0. F0 ini sama dengan C per lambda 0. Jadi, persamaan W sama dengan H dikali F0 itu sama juga dengan W sama dengan H dikali C per lambda 0. Di mana W adalah energi ambang, H adalah energi foton, F0 adalah frekuensi foton minimum, C adalah kecepatan cahaya, dan lambda 0 adalah panjang gelombang minimum. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek Compton. Nah, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan efek Compton itu? Efek Compton itu merupakan peristiwa terpentalnya elektron diam karena dia ditembak oleh foton sinar X. Nah, pada gambar dalam sinar X itu diarahkan ke elektron dalam keadaan diam. Nanti elektronnya akan terpental. Nah, sinar X ini merupakan foton, yaitu suatu partikel yang dapat mementalkan partikel lain. Jadi, bahkan oleh sinar X, elektronnya terpental, sedangkan sinar X-nya akan terhambur dengan sudut hambur tertentu dan panjang gelombang yang terhambur itu lebih besar daripada panjang gelombang sebelum menabrak elektron. Selisih dari lambda antara sesudah dan sebelum itu adalah H per M0C dalam kurung 1 min cos theta. Nah, dalam peristiwa efek Compton itu haruslah berlaku hukum kekekalan momentum. Momentum foton atau P itu sama dengan H per lambda, di mana lambda merupakan panjang gelombang dan H itu merupakan konstanta Planck. Sedangkan E itu adalah energi sinar X atau energi foton. E sama dengan HF, sama dengan HC per lambda, sama dengan PE. Nah, berdasarkan hukum kekekalan momentum, di mana sigma P itu sama dengan sigma P aksen, di mana jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu haruslah sama. Nah, sebelum tumbukan hanya ada P atau momentum foton, setelah tumbukan ada momentum foton, setelah tumbukan ditambah momentum elektron. Maka momentum elektron itu sama dengan momentum foton sebelum menabrak dikurang foton setelah menabrak. Nah, nilai dari momentum elektron setelah ditembak oleh sinar X itu adalah PE sama dengan akar P kuadrat ditambah P aksen kuadrat dikurang 2P P aksen cos theta. PE dikali E itu sama dengan akar E kuadrat dalam kurung P kuadrat ditambah P aksen kuadrat dikurang 2P P aksen cos theta. Sama dengan kita masuk kali ke dalam ya, jadi E kuadrat dikali P kuadrat sama dengan PE kuadrat ditambah E kuadrat dikali P aksen kuadrat itu sama dengan
P aksen E kuadrat dikurang 2 PE dikali P aksen E cos theta. PE dikali E itu sama dengan E kuadrat. Nah, PE ini sama dengan E. Jadi PE kuadrat sama dengan E kuadrat. Ditambah E aksen kuadrat dari P aksen E. P aksen E sama dengan E aksen. Jadi E aksen kuadrat dikurang 2E E aksen cos theta. Ini merupakan persamaan 1. Nah, dalam tumbukan ini juga harus berlaku hukum kekekalan energi, di mana jumlah energi awal dan akhir haruslah sama. Jadi, sebelum sinar X menabrak elektron, dia akan memiliki energi sebesar E. Nah, sedangkan elektronnya punya energi diam sebesar E0. Setelah menabrak, energi foton jadi E aksen, ditambah energi total elektron yang terpental karena ditabrak, yaitu kita misalkan E. Nah, kita misalkan EE, jadi EE sama dengan E ditambah E0 dikurang E aksen. Ini sama dengan persamaan 2. Nah, tadi kan persamaan 1 dan 2 sudah ketemu ya teman-teman. Jadi berdasarkan mekanika relativistik yang digagas oleh Albert Einstein untuk elektron akan berlaku bahwa E kuadrat, nah ini adalah energi total elektron yang dikuadratkan setelah terpental. Itu sama dengan E0 kuadrat plus PE kali C, di mana PE ini adalah momentum elektron setelah terpental dan C-nya cepat rambat cahaya dalam vakum. Ini adalah persamaan yang 3 nih. Karena tadi persamaan 1, 2, dan ini 3 udah ditemukan, jadi kita substitusikan persamaan 1 dan 2 ke persamaan 3 nih. E kuadrat ini kita jadikan ke persamaan 2. Jadi E plus E0 minus E aksen kuadrat sama dengan E0 kuadrat kita turunkan plus PEC ini kita ganti menjadi persamaan 1. Jadi E kuadrat plus E aksen kuadrat minus 2E kali E aksen cos theta. Setelah itu kita uraikan yang ruas kiri. Ingat hanya ruas kiri, ruas kanannya tetap. Jadi E plus E0 kuadrat minus 2E 2 kali E plus E0 kali E aksen plus E aksen kuadrat sama dengan ruas kanan tetap ya. E0 kuadrat plus E aksen plus E kuadrat, plus E aksen kuadrat minus 2E kali E aksen cos theta. Setelah ruas kirinya diuraikan, kita uraikan lagi nih teman-teman. Kita jabarkan lagi menjadi E kuadrat plus 2E0E plus E0 kuadrat minus 2 kali E aksen minus 2E0 E aksen plus E aksen kuadrat sama dengan ruas kanan tetap E0 kuadrat plus E kuadrat plus E aksen kuadrat minus 2E aksen cos theta. Nah, setelah itu, kemudian kita coret yang bisa kita coret. Berarti yang sama ya. Ini misalnya ada E kuadrat. Kita coret dengan E kuadrat. Kemudian di sini ada E0 kuadrat. Kita coret dengan E0 kuadrat. Lalu ada E aksen kuadrat. Kita coret dengan E aksen kuadrat. Maka tinggal ini nih teman-teman. Tinggal ini. Jadi 2E0E minus 2E aksen minus 2E0E aksen sama dengan minus 2E kali E aksen cos theta, cosinus theta. Nah, setelah itu karena kita ketahui di sini konstantanya adalah 2, maka sama-sama kita bagi 2 nih. Ruas kanan kita bagi 2, ruas kiri kita bagi 2. Maka hasilnya adalah ini nih teman-teman. E0E minus EE aksen minus E0E aksen sama dengan minus EE aksen cosinus theta 1 per EE aksen. Tadi kan sudah dibagi, sama-sama dibagi 2. Sekarang ruas kiri dan kanan sama-sama dikali dengan 1 per E aksen. Nah, ini untuk menyederhanakannya sama-sama dikali dengan 1 per EE aksen.
Maka hasilnya adalah E0 per E aksen minus 1 minus E0 per E sama dengan minus cos theta. Kemudian saya pindahkan angka satunya ini ke ruas kanan. Jadi E0 per E aksen minus E0 per E sama dengan 1 minus cos theta. Nah, ini kan E0 dan E0, jadi 1 per E aksen sama minus 1 per E sama dengan 1 per E0. Ini tetap kita turunkan saja. 1 per E 1 minus cos theta. Nah, setelah itu E aksen nih. E aksen itu kan adalah energi foton setelah menabrak elektron. Jadi 1 per E aksen itu sepernya sama dengan rumusnya kan HF sama dengan HC per lambda aksen. Nah, sedangkan kurang aksen. Nah, sedangkan 1 per E itu kan energi foton sebelum menabrak elektron. Jadi 1/E-nya itu ini Hc per lambda. Kalau E aksen Hc per lambda aksen, kalau E Hc per lambda. Jadi tinggal kita balik aja teman-teman. Jadi ini lambda aksen per Hc minus lambda per Hc sama dengan 1 per M0C kuadrat. Kok bisa dapat M0C kuadrat sih? Gimana ya? Nah, E0 itu kan energi diam elektron. Nah, berdasarkan teori relativistik, seperti yang materi-materi tadi kita, materi-materi PPT ini tadi, jadi energi diam itu M0C kuadrat. Jadi, lambda aksen per Hc minus lambda per Hc sama dengan 1 per M0C kuadrat, 1 minus cos theta. Jadi, lambda aksen minus lambda sama dengan Hc per M0C kuadrat, 1 minus cos theta. C dengan C, jadi lambda aksen minus lambda sama dengan H per M0C, 1 minus cos theta. Nah, lambda aksen minus lambda sama dengan 2,4 pikometer, 1 minus cos theta. Seperti yang sudah kita ketahui ya teman-teman, kalau lambda itu adalah panjang gelombang foton sinar X sebelum menumbuk elektron. Sedangkan lambda aksen itu setelah menumbuk elektron. H ini adalah konstanta Planck dengan besar 6,63 kali 10⁻34 joule sekon. Sedangkan M0-nya massa diam elektron yang besarnya 9,1 kali 10⁻31 kg. Nah, untuk C, pasti teman-teman udah hafal banget ya dari dulu, dari zaman sekolah. Ini adalah cepat rambat cahaya dalam vakum 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, sedangkan T-nya adalah theta, bukan T ya, sedangkan theta-nya adalah sudut hambur foton sinar X. Nah, karena konstanta Planck, kemudian massa diam elektron, dan cepat rambat cahaya itu ada nilainya ya, suatu bilangan, maka itu bisa dihitung. Hasilnya ini nih, 2,4 pikometer. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Apabila terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.